Kia Picanto 2012, lokasi ada di Magelang. Untuk sistem pendinginan bergerak wajar. Untuk kaki-kaki kita coba masih layak, ban juga masih lumayan, TP-nya 2020, namun ada error di DTC. Nah, nanti kita cek lebih lanjut. Untuk AC dingin banget nih, 8,3. Untuk dashboard masih aman, masih bagus. Knop-knop AC juga masih oke. Kolongnya ini bekas oli rembes. Nah, ini udah dibersihin ya. Kita kalau ngecek sampai ke kolong ya teman-teman ya, wajib untuk ngecek olinya rembes apa enggak, olinya rembes dan sudah dibersihkan atau enggak, karena beberapa pedagang ada yang rembes terus dibersihin biar nggak kelihatan gitu, padahal ya alhamdulillah kita bisa lihat kalau unitnya rembes sebenarnya tapi dibersihin. Oke, ini ada yang aneh karena ada beberapa sealer bukan sealer pabrikan, nanti kita cek lebih lanjut ya. Untuk ruang mesin bergerak parah dulunya, sekarang sudah lumayan. Oke, tuh ada putih-putih juga tuh, sealer sisa bongkar. Berarti unit ini sudah pernah dibongkar nih. Kenapa pernah dibongkar? Kita cek lebih lanjut lagi nanti ya. Untuk bagian rangka, tulangan aman aja, nggak ada bekas repair, nggak ada bekas laka. Ini kita inspeksi hujan-hujanan nih, tuh apes banget ya. Oke, apron kiri ini juga aman ya, nggak ada masalah. Aki udah kita tes juga masih oke. Seal cover valve nih kelihatan banget kalau ini habis dibuka ya. Awalnya kita ngira kalau ini unit dibuka cover valve-nya biasanya pembersihan atau peremajaan ya. Nah ternyata kita telisik lebih dalam, seal timingnya juga pernah dibuka tuh. Sealernya baru dia. Kemudian lanjut dulu ke kaki-kaki, busing armnya rembes, ini juga berpotensi bisa merusak part lain. Untuk boot aman, enterotnya juga oblak, cakram masih oke, nggak lebih dari 2 mili hilangnya. Kampas rem ini sudah tipis 30%, 20%an harus diganti. Untuk shock juga masih orinya, ini juga nggak ada rembes, masih aman untuk shocknya. Lantai tadi aman ya, nggak ada bekas nabrak batu ataupun karat. Untuk bokong aman, nggak ada masalah, ini nggak ada bekas tabrak. Kolong juga nggak ada bekas karat ya, ini hanya oksidasi saja. Beda ya, karat oksidasi dengan karat bekas banjir. Tuh, oksidasi kan, kalau banjir itu udah beda banget. Oke, kita lanjut ke bagian soket lekter ya, untuk bisa meyakinkan teman-teman. Tuh bersih kan. Kalau bekas banjir, soket lekter itu parah banget. Oke, kisi-kisi AC kanan kiri atas bawah ini aman semua ya, nggak ada yang patah. Jok juga masih orinya, masih kenyal juga, cuman kotor ini. Untuk plafon ini tergolong aman ya, bersih juga. Lanjut bagian sistem pendinginan, ini bersih ya, fullnya pakai warna hijau. Oke, kita pasang lagi. Kita lanjut. Untuk suara mesin ini masih lumayan ya, oil pump juga masih bagus, tapi ya agak lemah sih. Tuh kita tengok masih ada pergerakan oli ke atas, cuman ya nggak sampai kena tangan kita, artinya nggak kenceng lah ya, agak lemah gitu. Nah ini lihat nih, itu kan damsnya kan kena oli ya, sirkulasinya oli lancar tapi nggak sampai ke atas. Kalau yang sehat oil pump itu dia sampai ke atas. Nah ini jadi indikator kita nih, oil pumpnya nggak kenceng, seal cover valve, seal timing bekas dibongkar, dan ternyata bak filter oli juga bekas dibongkar, sealernya kelihatan. Setelah kita analisa menggunakan kamera endoskopi juga, kerak-keraknya sampai ke dalam. Jadi asumsi kita kenapa oil pumpnya lemah ya, karena unit ini bekas turun mesin, dibongkar untuk dibersihkan dari sludge oli palsu. Itu identifikasi kita. Kenapa ya tadi, silsilnya kebuka, oil pumpnya lemah, kemudian ada sludge oli kerak
mantan kerak masih ada nempel.